Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Lestari, NIM 19016054. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-14, yaitu tentang program tahunan, program semester, dan RPP. Adapun pembuatan video ini adalah dalam rangka untuk memenuhi tugas pertemuan ke-15 mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Dr. Randa Ermawati Arif, MPD. Kita masuk ke materi pertama, yaitu tentang program tahunan. Program tahunan atau PROTA merupakan rencana umum pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu yang berisi rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun pelajaran. Program tahunan perlu dipersiapkan dan dikembangkan oleh guru sebelum tahun pelajaran dan merupakan pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya, yakni program semester, silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Program tahunan merupakan program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Program ini perlu dipersiapkan dan diperkembangkan oleh guru sebelum tahun ajaran, karena merupakan pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya. Dalam penyusunan program tahunan, komponen yang harus ada meliputi identitas atau kelas, muatan pelajaran, dan tahun pelajaran, format isian seperti tema, subtema, dan alokasi waktu. Langkah-langkah penyusunan program tahunan yang pertama menganalisis kalender pendidikan dan menyesuaikan kebutuhan berdasarkan ciri atau karakter unit satuan pendidikan. Yang kedua, memberikan tanda untuk hari libur yang terdapat pada permulaan tahun ajaran baru. Selanjutnya dapat mengetahui pekan atau minggu efektif belajar. Oleh karena itu, dalam penentuan jam efektif belajar setiap minggu harus sesuai dengan kalender pendidikan yang telah ditentukan. Contoh hari libur yaitu akhir tahun pelajaran, hari besar keagamaan, dan hari besar nasional. Yang ketiga, memperhatikan minggu efektif untuk menyusun alokasi waktu di setiap kompetensi dasar. Dan yang keempat, menetapkan alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran, kompetensi dasar, dan pokok bahasannya di pekan efektif. Alokasi waktu yang disediakan harus sesuai dengan ruang lingkup materi, tingkat kesulitan, pentingnya materi, dan waktu untuk melaksanakan review pada materi tersebut. Materi kedua adalah program semester. Semester adalah satuan waktu yang digunakan untuk penyelenggaraan program pendidikan. Kegiatan yang dilaksanakan dalam semester itu adalah kegiatan tatap muka, praktikum, kerja lapangan, mid semester, ujian semester, dan berbagai kegiatan lainnya yang diberi penilaian keberhasilan. Program semester atau PROTA merupakan penjabaran dari program tahunan. Jika program tahunan disusun untuk menentukan jumlah yang diperlukan untuk mencapai kompetensi dasar, maka program semester diarahkan untuk menjawab minggu keberapa atau kapan pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar itu dilakukan. Langkah-langkah penyusunan program semester yang pertama menelaah kalender pendidikan dan ciri khas satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan tingkat satuan pendidikan. Yang kedua, menandai hari-hari libur, permulaan tahun pelajaran, minggu pembelajaran efektif, dan waktu pembelajaran efektif per minggu. Hari-hari libur meliputi jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus. Yang ketiga yaitu menghitung jumlah hari belajar efektif atau HBE dan jam belajar efektif atau JBE setiap bulan dan semester dalam 1 tahun. Yang keempat, mendistribusikan alokasi waktu yang disediakan untuk subtema serta mempertimbangkan waktu untuk ulangan serta analisis materi. Program semester berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam semester tersebut. Pada umumnya, program semester ini berisikan identitas seperti satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau semester, dan tahun pelajaran. Format isian seperti tema, subtema, pembelajaran, alokasi waktu, dan bulan yang terperinci per minggu, dan keterangan yang diisikan pelaksanaan pembelajaran yang berlangsung. Materi ketiga yaitu tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. RPP adalah perencanaan pembelajaran yang mengacu kepada silabus, minimal memuat identitas RPP, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran yang bersifat faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan lampiran pendukung RPP. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan guru dalam menyusun RPP, yang pertama perbedaan individu peserta didik, yang kedua berpusat kepada peserta didik, yang ketiga berbasis konteks, yang keempat kekinian, yang kelima mengembangkan kemandirian belajar, yang keenam memberikan umpan balik dan tindakan lanjut, yang ketujuh memiliki keterkaitan dan keterpaduan antar kompetensi, serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
Selanjutnya, langkah-langkah penyusunan RPP. Yang pertama, menuliskan identitas mata pelajaran yang meliputi satuan pendidikan, kelas atau semester, mata pelajaran atau tema pelajaran, alokasi waktu, dan jumlah pertemuan. Yang kedua, menuliskan standar kompetensi. Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas dari suatu mata pelajaran. Pada bagian ini dituliskan standar kompetensi mata pelajaran dengan cara mengutip pada standar isi atau silabus pembelajaran yang telah dibuat oleh guru. Yang ketiga, menuliskan kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu mata pelajaran. Pada bagian ini dituliskan kompetensi dasar yang harus dimiliki peserta didik setelah proses pembelajaran berakhir, cukup dengan cara mengutip pada standar isi atau silabus pembelajaran yang telah dibuat oleh guru. Yang keempat, menuliskan indikator pencapaian kompetensi. Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang kelima, merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Tujuan pembelajaran dibuat berdasarkan standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator yang telah ditentukan. Tujuan ini difokuskan tergantung pada indikator yang dirumuskan dari SK dan KD pada standar isi mata pelajaran yang akan dipelajari siswa. Yang keenam, menuliskan materi ajar. Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketujuh, menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan. Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Pemilihan metode pembelajaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik, serta karakteristik dari setiap indikator dan kompetensi yang hendak dicapai pada mata pelajaran. Pada bagian ini dituliskan semua metode yang akan digunakan selama proses pembelajaran berlangsung. 8. Merumuskan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Pada kegiatan ini, siswa akan mendapat fasilitas atau bantuan untuk mengembangkan potensinya secara optimal. Kegiatan penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian dan refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut. 9. Menentukan media, alat, atau bahan atau sumber belajar. 10. Penilaian hasil belajar. Prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada standar penilaian. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.